Pernah nggak sih ngerasa bosen, terutama kalau dalam hubungan pernikahan, pernah nggak? Gimana jelasinnya? Ini buat kita semua sih, kita langsung swipe ganti orang. Atau misalnya kita Kira-kira ngomong gitu, gue bosen sama orang iya, ini. kita ganti gitu. Mungkin ini sahabat nggak tahu relate atau enggak ya. Kadang-kadang karena kita terlalu sibuk, ketika kita mau mendiam, kita jadi bosan. Halo sahabat tutor baik, senang sekali kita berjumpa kembali di episode ini. Ya, kita akan bincang-bincang tentang tutor baik dengan tema berikutnya. Ada apa dengan bosan? AADB. Nah, sahabat tutor baik, kalau ada yang mau cerita-cerita, mau komen-komen tentang bosan, ayo diisi ya komennya, diisi juga ceritanya nih, kita tunggu ya. Mungkin kita bisa saling-saling sharing dan juga saling belajar, jadi tahu ternyata tuh sekarang ada mungkin tren baru gitu ya. Bener, Cara terbaru untuk bisa mengatasi kebosanan kita bisa temukan dari sahabat terbaik malah. Ada banyak cara. Ada banyak cara yang bisa kita juga dilakukan. belajar dari sahabat-sahabat yang di rumah ini ya. Ya, Betul. jadi- Ngobrol-ngobrol soal bosan ini, kapan sih Papa Mama pernah bosan? Apalagi nih kan, Papa Mama udah 45 tahun nih menikah nih ya. Pernah nggak sih ngerasa bosan, terutama kalau dalam hubungan pernikahan, pernah nggak? Gimana jelasinnya? Kamu dulu deh, Yang. Kamu dulu deh. Kamu dulu aja. Pernah bosan nggak? Iya, terus terang sih dalam perjalanan pernikahan Papa Mama ini ya, meskipun udah 45 tahun, ternyata banyak surprise Iya. juga loh. Ternyata ada hal yang baru gitu ya. Kita kadang-kadang pria berpikir, kayaknya udah tahu semua. Ternyata Iya. wanita itu penuh dengan rahasia. Dan nggak ada buku yang mengajarkan tentang bagaimana memahami wanita. Nah makanya jadi kalau dibilang soal bosan, enggak juga ya gitu ya. Iya. Karena ternyata banyak hal-hal yang perlu juga kita belajar gitu ya. Nah gimana cara menghilangkan kebosanan itu, dulu tuh Papa sama Mama tuh kan ngurusin anak ya. Akhirnya Papa bikin date berdua ya. Tapi karena keuangan terbatas, date-nya cuma makan di warung doang. Iya. Tapi karena berdua ya menikmati cuma makan pecel itu udah indah banget gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa melewati kebosanan dengan melakukan hal yang kecil aja. Bisa. Nah, Jadi mungkin ya dengan sahabat-sahabat yang terbaik. yang terbaik ini ya, kata bosan itu kenapa sih kita bisa bosan gitu ya? Memang sebetulnya kan secara alami ya, otak kita itu terprogram untuk menemukan mencari apa namanya tadi, Hal-hal yang baru. hal-hal yang baru ya, menemukan hal-hal yang baru. Nah justru dengan Karena otak itu kan butuh dirangsang. Kalau udah sesuatu udah rutin, repetitif kayak begitu, dia butuh dirangsang untuk menemukan hal yang baru. Iya, gitu. Nah jadi Alami lah itu. alami itu alami, bosan itu alami lah. Tetapi justru dengan bosan itu akhirnya kita menemukan hal yang baru. Ya contohnya waktu beberapa hari yang lalu kan macet gitu kan. Aduh beberapa hari-hari kena macet lalu Mama berpikir iya ya hidup di Jakarta ini seru juga gitu ya, tiap hari menghadapi ini. Mama bilang sama Papa, gimana caranya kita di mobil ini meskipun bosen, boleh nggak kita menikmati satu sama lain? Maksudnya gini, Mama bilang gini, bersyukur ya masih bisa berdua, ya kan ya? Iya, benar-benar. Jadi kita alihkan Mensyukuri pikiran kita bukan soal bosennya, tapi apa sih yang sekarang bisa kita nikmatin? Terus Mama bilang sama Papa, aku tuh seneng banget ya, bersyukur banget. Aku masih bisa satu mobil sama kamu, masih bisa ngobrol, masih bisa berduaan. Meskipun satu mobil dalam kemacetan, kan kita bisa ngobrol-ngobrol berdua gitu ya. Terus hari itu kita penuh sukacita ya, kita ngobrol banyak hal di mobil. Wah, ternyata dalam sekian waktu yang macet itu banyak hal yang kita bisa topik-topik yang yang menarik dan akhirnya mendapatkan satu
satu ide baru Iya. gitu Iya. loh. Topik-topik yang positif. Positif, Gitu. iya. Terus Jadi- kadang-kadang kan kita perjalanan kita lebih 1 jam lebih kan, 1 Iya. jam setengah. Nah, Iya. katanya kita papa mama kan udah umur nih, jadi kan nggak bisa untuk jalan segitu langsung sampai kan, perlu ada tempat-tempat untuk buang air kecil Iya, gitu ya. betul. Nah, tapi kita udah punya spot-spot nih. Iya. Kita mau buang air kecil di mana? Di sini. Kalau di sini kita ketemu ini, kalau di Iya. sini kita ketemu. Lucu deh. Akhirnya kita punya sahabat-sahabat di spot-spot itu. Jadi di setiap spot malah ada momen ketemu Ada sama momen Iya, orang ketemu. baru. ketemu, ini Iya, ketemu ketemu ini. hal-hal baru. Oh, hari ini kita mau ketemu ini. Sampai kita tempat-tempat itu akhirnya jangan ngobrol sama ownernya. Padahal karena awalnya macet, Karena jadi- awalnya macet. jadi Dan bosan. bosan. Jadi berhenti di tempat-tempat itu malah kenalan Iya, sama orang-orang itu. kenal sama ownernya, kenal sama yang kerjanya itu. Iya, iya. Jadi bisa ngobrol. Kadang-kadang antara santai dulu lah kita jadi di situ ya sambil makan-makan kecil Iya. gitu ya. Jadi memang sebetulnya jangan jadikan bosen untuk kita menjadi apatis ya. Iya. Untuk kita menjadi negatif dengan hidup. Negatif dengan hidup ya. Tapi jadikan bosan untuk kita justru membuat kita mengalami hal yang baru. Betul, Iya. betul sekali. Dan Kayak mungkin gitu. itu jadi lompatan baru dalam hidup kita yang Iya. kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Iya. Aku Iya, ingat momen dimana ketika aku ambil rehat dulu dari kerjaan, Oh, iya, malah iya. pada akhirnya terus kayak, oh iya Oh, dia biasanya kan aku kan, wah kerja gitu kan. Lalu ketika aku stop sesaat untuk ngambil rehat dan ke Malang ya, karena Iya. pindah ke Malang, di situ aku kayak mulai, oh ya belajar berefleksi. Benar-benar. Dan kemudian ketika belajar berefleksi, belajar juga untuk ternyata menulis. Jadi akhirnya Wah. nulis, terus habis itu lahir buku pertama, lalu lahir buku kedua. Nah ini Iya, juga iya, iya. lagi mikirin buku ketiga dan selanjutnya. Jadi ternyata dalam proses rehat, untuk kita ibaratnya dari semua rutinitas kita, Dari kebosanan itu. dari semua proses yang ada gitu, dan kadang mungkin kan ketika shifting perubahan ya, dimana mungkin kita banyak aktivitas sebelumnya, lalu berubah mungkin kita lebih rehat terus kayak oh ngapain ya gitu kan, ibaratnya kayak ngapain ya, ngerjain apa ya, ternyata lahir ide-ide yang baru gitu. Iya. Lahir dimana kayak oh ada kreativitas yang baru juga, karena ketika rehat sesaat dan juga kayak merenung, berefleksi, dan mungkin kadang-kadang mungkin ini sahabat nggak tahu relate atau enggak ya, kadang-kadang karena kita terlalu sibuk, ketika kita mau mendiam kita jadi bosan karena kita terbiasa sibuk. Mungkin contohnya misalnya kayak sibuk karena rutinitas, Iya, iya. baik itu kerjaan atau ngurus anak atau mungkin ada aktivitas lainnya. Ketika diem nggak ngapa-ngapain terus rasanya kok aneh ya, diem nggak ngapa-ngapain ya. Biasanya selalu ada aja yang dikerjain. Tapi ketika diem sesaat dan nggak ngapa-ngapain, itu saat yang tepat buat berefleksi. Dan mungkin Iya. awalnya bosen karena kayak aduh nggak ngapa-ngapain ya, Iya. gimana ya gitu Iya, ya. iya. Tapi menariknya dalam momen itu akan lahir satu inovasi dan kreativitas baru. Jadinya dalam proses inilah sebenarnya kita bisa belajar, oh ada hal baru ya yang bisa kita lakukan. Makanya seperti yang Papa bilang, bagaimana kita meresponi kebosanan itu gitu loh. Iya. Bagaimana kita bisa meresponi perubahan dalam hidup kita juga, sehingga kita tahu bahwa oh selalu ada warna yang baru. Papa selalu berusaha membuat anak-anak itu nggak bosan. Ya. Ya, makanya jangan sampai bosan adalah bagaimana berkreativitas. Kreativitas. Jadi dulu tuh Papa tuh kalau lagi mau tidurin kamu anak-anak itu ya, selalu anak-anak kan minta diceritain Iya. gitu ya. Nah, karena minta diceritain, jadi sebelum tidur Papa udah mesti mikir cerita apa. Jangan lagi ceritanya sama Oh, gitu. nah. Nanti bosan. Kadang-kadang Papa coba cerita dalam cerita yang sama tapi pembukaannya lain. Begitu udah deket ke cerita itu, pasti ceritanya ini deh Pak, ganti dong ceritanya. Waduh udah gitu udah istilahnya udah mati angin deh udah gitu ya. Udah anak-anak mesti tidur, mesti cari cerita, tapi akhirnya jadi banyak ide-ide cerita ke anak-anak yang membuat jadi akhirnya anak-anak juga jadi senang dengan cerita-cerita itu. Dan kadang-kadang Papa juga surprise juga, kok bisa ada cerita-cerita itu. Iya, menarik ya. Iya. Karena tadi ceritanya Papa Mama kan kaitannya ketika dalam kehidupan berumah tangga ya. Iya, Dari hubungan suami istri dan juga anak-anak. Iya. Aku ingat suamiku selalu bilang, kalau kamu nikah sama aku, kamu nggak akan pernah bosan gitu ya. Wah, keren. Kenapa nggak akan pernah bosan? Karena selalu ada hal baru yang dilakukan. Hal kreatif yang Keren. dilakukan. Dan Makanya gak heran ada istilah, waktu lagi pacaran gak bosan-bosan. iya, makanya jangan kayak gitu. Kalau misalnya pas nikahan bosan terus taunya ini ya gitu, enggak kan. Jadi ada suami istri cerita,
waktu lagi pacaran nih suami saya kreatif banget loh. Ada aja dia. Kesini yuk, apa gitu kreatif. Terus udah gitu udah menikah, kenapa? Kita bilang gitu ya, nggak kreatif lagi Pak Agus, kenapa? Kerjanya cuma pegang remote control. Nonton bola, lihat itu. Jadi datang, cuma di TV, cuma pegang remote control, udah nggak kreatif lagi. Nah, jadi masalahnya bukan soal pacaran kreatif. Atau udah nikahnya. Iya, nah dia sebetulnya menghargai nggak pribadi yang ada di sampingnya. Seperti itu. Kalau dia menghargai pribadi yang sampingnya ini adalah anugerah Tuhan, pasti nggak akan seperti itu, akan kreatif terus. Iya, misalnya kayak, like ketika seorang ibu yang masak untuk suami dan anaknya dari hati, makanannya apa ya, lebih excited kan ketika masak daripada bosan kan. Bosan gitu pusing juga. Iya, daripada kayak kayak pas ini, ada menu baru apa ya yang bisa ini, atau mungkin suaminya, istriku senang ini nih, aku bawain lah dari hampir bentar lah di supermarket, beli apa gitu, kesukaan istriku. Entah itu mungkin, istriku kayak butuh ini nih di rumah lah lagi, nggak ada gitu. Jadi dipikirkan kayak hal-hal kecil dan perhatian dari hal-hal kecil itu sebenarnya bikin nggak bosen loh. Iya, betul. Iya, gitu. Misalnya kayak suami kan suka kopi, jadi kayak nanya, ini ada kopi, aku di sini, kamu mau nggak kopi? Kayak tadi ke pasar nih ada satu toko kopi yang kayak tapi mesti aku tanya dulu gitu kan, nih ada bawa kopi nggak yang mau gitu. Iya. Jadi kayak setiap hari itu selalu berwarna, meskipun akan ada rutinitas, tapi rutinitas itu pelan-pelan berubah karena season pun berubah. Season hidup kita, season hidup orang yang mendampingi kita, dan juga season hidup mungkin orang-orang terdekat kita di dalam keluarga. Paling jelasnya pasti anak-anak ya tentunya, karena anak-anak itu kan bertumbuhnya kita bisa kelihatan banget ya. Kadang-kadang suka bilang, kok cepet banget ya waktu ya, kayaknya kemarin baru lahir, sekarang kok udah gede aja gitu ya. Nah, jadi itu yang ibaratnya yang selalu membuat berwarna. Nah, tadi yang Mama sempat singgung bahwa ketika kita bosan, itu adalah sebenarnya momen untuk kita melihat ada kreativitas. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Dengan adanya pendekatan-pendekatan yang baru, kita jadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, itu dia. Ini kalau yang di area keluarga kan. Nah, kira-kira kalau misalkan di area kerjaan, atau misalnya area lingkungan yang kita sehari-hari lah, rutinitas kita. Aktivitas kita sehari-hari, gimana tuh Pak Mama? Terutama kan, ini kan juga menarik ya. Karena dulu tuh zamannya Pak Mama, lo kerja di mana? Kerja di perusahaan ini. Udah 20 tahun, kerja 15 tahun tuh kerja kayak bangga banget gitu ya. Betul. Itu zaman-zaman itu tuh kerja mengabdi sekian tahun tuh kayaknya satu kebanggaan lah. Nggak bosan tuh. Tapi satu kebanggaan ya. Nah, coba deh generasi sekarang kerja 3 tahun aja gitu ya. Lo nggak bosan lah kerja sudah di situ? pencapaian 3 tahun udah. 3 tahun kerja lo nggak bosan lo kerja di situ kan gitu. Jadi bukan soal kerja di situ soal baik atau enggaknya, tapi lo nggak bosan kerja di situ. Iya, betul. Gimana supaya menghilangkan kebosanannya itu ya? Hiburannya Papa adalah gimana Papa juga bisa melihat bahwa ternyata pada waktu mendesain rumah itu ya kita berinteraksi dengan orang-orang kan. Iya. Nah, jadi waktu berinteraksi dengan orang-orang yang si ownernya itu, pemilik rumah itu ternyata jadi membuat jadi challenge sendiri itu, excited sendiri gitu ya. Kadang-kadang unik ya. Apa datang mau tanya soal desain rumah, ceritanya bukan soal desain rumah, jadi malah konseling. Jadi ngobrol. Karena ngobrol akhirnya Papa ajak Mama juga gitu ya. Jadi kalau kita bisa melewati kebosanan dengan baik, sesuatu yang buruk jadi baik. Dan gitu. Akan menemukan hal-hal yang baru yang baik. Iya, menemukan hal yang baru yang baik. Jadi sebetulnya apakah bosan harus dilawan? Gitu ya. Pertanyaan bukan bosan harus dilawan, ya. Bosan itu akan menjadi kayak semacam sign tanda, ya. Bahwa untuk kita di-challenge untuk menemukan hal yang baru atau melakukan hal yang baru. Kalau menurut Papa masih begitu. Dan mungkin ini juga kali kalau misalkan ditambahkan. Ketika kita bosan, itu sebenarnya proses buat refleksi. Kayak berefleksi sesaat, kayak so far nih sejauh mana ya yang sudah aku pahami. Maksudnya kayak ibaratnya ketika kita kerja di satu perusahaan, so far selama bertahun-tahun aku kerja di sini, apa yang sudah aku pelajari ya? Kayak berefleksi sesaat gitu loh. Terus apa yang sebenarnya tujuan aku ketika aku kerja di sini? Nah, kadang-kadang kita karena selalu rutin, kita jadi lupa tujuan awal kita di sini kan. Kayak ibaratnya kita kerja di sini tuh kenapa? Jadi kadang-kadang karena lupa, kita jadi capek, terus rasanya, aduh bosen, aduh males sih nggak mau gitu kan. Nah,
Padahal kalau kita refleksi sesaat dan kita ingat lagi tujuan awal kenapa kita lakukan ini, pada akhirnya kita jadi mengerti, oh memang ya tujuan awal aku di sini tuh untuk ini. Kayak di refresh lagi, di renew lagi ketika refleksi itu, jadi kita tahu oh iya ya tujuan awalku tuh ini. Jadi kebosanan itu sebenarnya ada bagusnya untuk kita refleksi gitu. Ada temanku yang nanya nggak bosan ngajar gitu ya, kasih tanya. Aku bilang, oh aku ketemu anak-anak yang selalu baru kalau misalnya ini ngajar. Benar-benar. Jadi selalu baru. ada hal yang baru yang bisa aku pelajari dari orang tersebut gitu atau dari anak tersebut gitu. Dan mungkin juga kalau kita bisa bilang, ketika kita berefleksi bisa melahirkan inovasi. Iya, betul. Karena kayak ketika kita refleksi saat dan bosan, kenapa ya? Kok kayak gini-gini terus ya? Kok kayaknya rutinitas ini nggak efektif ya? Kok kayaknya kerjaan yang ini nggak efisien ya? Kok kayaknya kita udah ngelakuin ini tapi kita we just waste our time. Harusnya kan kalau kita seperti ini nggak usah bisa waste our time kayak gini. Harusnya kita lakukan sesuatu yang baru dong. Nah, dari situ muncul inovasi. Oh, kira-kira pendekatan baru apa ya yang bisa kita lakukan agar kita lebih efektif dan efisien. Nah, itu bagus-bagus tuh. Nah, kadang-kadang juga bosan itu terjadi gini. Dia ada dalam satu lingkungan pekerjaan yang dia terpaksa kerja di situ yang sebetulnya tempatnya itu tidak buat dia happy. Yes, it's not the calling ya, callingnya mereka. Itu berat banget tuh. Dia kalau dia keluar dari situ tapi dia butuh gajinya. Iya. Ya kan? Nah, kayaknya nih sahabat-sahabat itu terbaik nih ngerasain, oh ini gue banget nih kayaknya nih gue banget nih. Kalau gue kerja di situ terus kayaknya gak jadi diri gue deh. Iya, menjadi orang lain gak jadi otentik deh gitu, kayak gitu ya. Iya. Karena memang ada beberapa orang-orang yang ternyata setelah mereka bekerja, meskipun mereka dari CEO atau gajinya bagus, setelah mereka kerja mereka mengakui bahwa sebetulnya kerjaan itu gak mereka happy, meskipun mereka dapat gaji bagus. Jadi sebetulnya mereka melakukan sesuatu yang boring dong, bosan banget kan, karena sesuatu yang dilakukan nggak membuat dia happy, gitu. Nah, jadi di dalam situasi seperti itu memang cukup sulit, ya, karena dia harus bekerja karena kebutuhan, tetapi di sisi lain dia ada di dalam situasi yang membuat dia, aduh nih aku nggak suka di area ini. Nah itu, jalan keluarnya adalah dia juga harus menjadi dirinya sendiri, ya. Karena kalau dia tidak menjadi diri yang sendiri, tidak menjadi otentik, pada akhirnya dia akan mengakhiri hidupnya tuh menjadi orang yang tidak menemukan kepribadian dia sebetulnya di mana. Nah, makanya jangan heran kadang-kadang orang juga berusaha mencari kebosanannya itu dengan cara hobinya, gitu ya, hobinya. Mana kadang-kadang lebih senang di hobinya daripada kerjaannya. Ya, betul. Kayaknya hobinya bikin hidupnya lebih berwarna dan menarik. Kayaknya gue kerjanya terserah, yang penting hobi gue jangan diganggu deh, gitu ya. Terus ada juga dengan kerjaan gitu, dia punya komunitas-komunitas ya, yang membuat dia merasa diterima apa adanya. Yes, betul. Seperti itu ya. Nah, itu akan menolong sih. Dan kadang juga malah dari hobi itu lahir juga ke pekerjaan. Sesuatu yang baru. Betul. Dan biasanya yang mengalami hal-hal seperti ini, biasanya ketika ada satu titik ketika bosan dan berefleksi, muncul ide bisnis baru. Ini benar juga loh. Sebetulnya kalau dilihat dalam sisi bosan ini, bisa jadi positif loh. Iya, betul, setuju. Karena ini membuat satu motivasi ya untuk kita berkreasi. Iya, betul. Jadi tergantung respon kita menghadapi kebosanan itu. Iya, tergantung respon kita. Nah, bosan juga perlu kita sadari itu bisa juga terjadi di dalam hal-hal seperti ini loh. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita kok rutin terus. Iya, betul. Bukan soal pekerjaan, tapi yang kita lakukan, apalagi di Jakarta nih, ya, bangun pagi, ya. Kayak kita aja sayangnya, kita ada kegiatan-kegiatannya, kayaknya kegiatannya cuma 1 jam, di jalannya 2 jam sendiri. Iya kan? Itu melewati 2 jam di jalan itu gak gampang loh. Iya, betul. Itu melewati kebosanan tuh gak gampang loh. Apalagi menunggu dan macet. Aduh, itu dalam situasi seperti itu makanya orang di Jakarta sebetulnya hebat lah. Iya. Bisa sabar. Bisa melewati kebosanan dalam situasi lagi traffic, lagi kayak begitu ya.
makanya akan lebih lebih bisa mengisi kebosanan itu ya. Kita harus belajar memikirkan cara berpikir yang positif. Jadi sebetulnya akan bijaksana pada waktu kita bosan, kalau dari cerita kamu, kita ambil waktu untuk rest. Betul. Jadi bosan itu menjadi tanda sign, wah kita mesti rest nih. Iya, betul. Jangan di-push. Betul. Karena kalau kita push, kita akan stres, kita akan depresi. Emosi kita juga jadi nggak stabil gitu. Nah, makanya ada satu kebenaran berkata nih, dengan tinggal diam dan percaya, disitulah kekuatanmu. Ya. Jadi ternyata waktu kita bosan kita lemah, ya kan? Betul. Dengan kita tinggal diam dan percaya, disitulah kekuatanmu. Nah, waktu kita bosan itu justru kita rest, berhenti. Nah, kita sedang merefleksi diri kita kan. Nah, pada waktu kita rest itulah kita sebetulnya sedang dalam proses untuk handphone tuh di reset. Recharge ya. Lagi di reset gitu ya. Untuk masuk ke dalam satu situasi yang lebih baik lagi. Yeah. Karena kadang-kadang kita justru akan menemukan hal yang baru itu waktu kita rest dulu. Betul. Iya. Iya betul. Kadang-kadang tapi orang tidak menyadari itu, Pak. Iya. Nah, itu banyak. Ketika udah ngerasa bosen, terus digas terus gitu. Maksudnya kayak dilanjutin, enggak harus ini, harus ini. Enggak masalah juga sih, tapi perlu tahu limitnya, batasannya sampai kapan. Dan kalau misalnya sudah overwhelmed, makanya maksudnya gini, jangan sampai tunggu burnout baru berhenti. Iya. Jadi kalau udah ada tanda-tanda awal yang kayak kok udah mulai bosan ya, kok udah mulai nggak excited atau itu ini, aware juga iya mesti aware juga. Iya, apakah ini saatnya rest sebentar, mungkin ambil waktu cuti sesaat, atau mungkin ambil waktu misalkan sama keluarga, atau mungkin ambil waktu untuk bisa sama teman-teman. Mungkin udah penuh dengan banyak hal sehingga, atau mungkin lakuin hobi yang disukai sehingga bisa lebih aku rest dulu dan untuk kayak realignment lagi gitu, di recharge gitu. Betul. Bosan itu akan membuat orang berhenti untuk berkarya. Bosan itu membuat orang berhenti untuk berkreativitas. Tapi kalau dia responnya positif, bosan itu akan menjadi turning point untuk dia masuk ke level yang berikutnya. Turning point untuk dia masuk ke next level yang berikutnya. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa aku bilang, bukan bosannya yang jadi titik tolak positif negatifnya, tapi respon dari ketika kita merasa bosan itu, respon kita seperti apa? Apakah mau pilih positif atau apakah kita mau pilih negatif? Jadi sebetulnya nih sekarang challenge juga sih bagi generasi yang muda-muda ini ya. Justru kan teknologi udah ada, AI udah ada, semua udah ada. Berarti kan tools untuk berkreativitas itu banyak banget. Iya, betul. Gitu. Dan tools untuk bisa melewati kebosanan itu banyak banget. Banyak sekali. Gitu. Hanya kadang-kadang yang jadi masalah adalah teknologi sama media sosial ini membatasi orang berinteraksi sama orang. Karena yang membuat kita tidak bosan itu salah satunya adalah kita perlu interaksi dengan orang. Iya. Waktu kita berinteraksi dengan orang, touching orang itu membuat kita ada kehidupan. Betul. Karena memang teknologi itu mengubah platform social interaction ya sekarang Karena kan buat Gen Z, social interaction yang mereka berada dalam platform digital sekarang, berubah seperti itu. Sehingga bagaimana touch-nya orang itu tetap terasa, meskipun itu digital, tapi at the same time juga butuh untuk ada interaksi yang kayak face to face juga gitu ya. Sehingga ibaratnya buat mereka pun juga bukan berarti kayak ketika kita membina hubungan, ini buat kita semua sih, kita langsung swipe ganti orang, atau misalnya kita ngomong gitu, gue bosan sama orang ini. Iya, ganti gitu, swipe gitu. Padahal kan dalam hubungan interaksi dengan orang nggak bisa langsung di swipe ganti atau switch aja gitu, kayak semudah itu di dalam teknologi ya gitu. Karena kan dalam berinteraksi dengan orang juga ada seninya. Dan kita juga gimana maintain hubungan kita baik dengan orang lain juga. Gimana nih bosan? Boleh nggak sih bosan sebetulnya? Bosan kalau menurut aku, selama kita bisa berespon benar, bosan itu oke. Maksudnya kita ibaratnya melihat bahwa bosan itu adalah momen supaya kita berinovasi dan berkreativitas. Jadi boleh bosan asal kita meresponinya dengan positif. Betul. Dengan benar, dengan melakukan hal yang baru. Yes, betul. Gitu ya. Nah nih ya. Sahabat itu terbaik ya. Jadi boleh bosan asal kita meresponinya dengan positif, dengan benar, dengan melakukan hal-hal yang baru. Gitu.
Nah, kira-kira kalau dari sahabat tutor baik sendiri, hal positif apa sih yang sahabat suka lakukan ketika mengalami kebosanan? Atau mungkin ada cerita-cerita seru dari sahabat tutor baik ketika momen-momen di mana ada rasa bosan, ternyata muncul nih kreativitas inovasi baru. Iya. Mungkin sahabat bisa cerita sedikit di komen-komen, jadi kita bisa lihat keseruannya dan kita bisa belajar. Iya, iya, Ternyata ada banyak cara atau mungkin keberhasilan di balik cara itu, Iya. sehingga bisa menginspirasi kita juga ya. Iya. Iya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.